Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan dan santriwati kelas 10 agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi pertama mengenai usul fikih. Kita akan membahas dan menganalisis tentang konsep usul fikih, tujuan dan ruang lingkupnya, serta perkembangan ilmu usul fikih. Pertama sekali kita akan membahas mengenai pengertian usul fikih. Apa yang dimaksud dengan usul fikih? Usul fikih adalah kata usul. Fikih adalah kata ganda yang terdiri dari kata usul dan kata fikih. Kata usul fikih yang merupakan jamak dari kata asal. Secara etimologi atau secara bahasa berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Seperti di dalam bangunan, pondasi di dalam bahasa Arab juga disebut sebagai al-asas awil asal, ataupun disebut juga dengan al-aslu. Arti etimologi ini tidak jauh dari maksud definitif dari kata asal tersebut, karena ilmu usul fikih itu adalah suatu ilmu yang kepadanya didasarkan fikih. Baiklah, kita sudah mengetahui arti usul ataupun asal, kalimat mufradnya. Sekarang kita akan mengetahui apa itu fikih. Kata fikih secara etimologi ataupun secara bahasa berarti paham yang mendalam. Arti fikih dari segi istilah hukum sebenarnya tidak jauh berbeda dari arti etimologi sebagaimana disebutkan di atas, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili. Dari arti fikih secara istilah tersebut dapat dipahami dua bahasan pokok dari ilmu fikih, yaitu bahasan tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amali, dan yang kedua adalah tentang dalil-dalil tafsili. Pertama sekali kita akan membahas hukum-hukum pokok mengenai hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah yang diamalkan, dan juga yang kedua adalah tentang dalil-dalil secara tafsil. Itu adalah bahasan yang ada di dalam ilmu usul fikih. Usul fikih secara istilah teknik hukum berarti ilmu tentang kaedah-kaedah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syarak dari dalil-dalilnya yang terperinci ataupun yang terinci. Atau dalam artian sederhana adalah kaedah-kaedah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Ini adalah makna usul fikih secara keseluruhan dari segi makna istilah. Tadi sudah kita bahas mengenai makna secara bahasa. Adapun pembahasan yang dibahas dalam usul fikih ataupun ruang lingkup dari usul fikih, pertama adalah menerapkan kaedah-kaedah, teori, pembahasan dalil-dalil secara terperinci dalam menghasilkan hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil tersebut. Ini adalah ruang lingkup pertama. Yang kedua, untuk mencari kebiasaan, faham, dan pengertian dari agama Islam. Ruang lingkup yang ketiga, adalah untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Dan yang keempat adalah kaum muslimin harus bertafakuh, artinya mempelajari pengetahuan dalam hukum-hukum agama baik dalam bidang aqaid yaitu akidah dan akhlak maupun dalam bidang ibadah maupun muamalah. Ini adalah tujuan mempelajari usul fikih. Tadi bukan ruang lingkup melainkan tujuan mempelajari usul fikih. Saya ulangi, pertama adalah menerapkan kaedah-kaedah,
teori pembahasan dalil-dalil secara terperinci dalam menghasilkan hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil tersebut. Yang kedua, untuk mencari kebiasaan faham dan pengertian dari agama Islam. Yang ketiga adalah untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Dan yang keempat, kaum muslimin harus bertafakuh, artinya memperdalam pengetahuan dalam hukum-hukum agama, baik dalam bidang aqaid, yaitu yang bersifat akidah dan akhlak, maupun dalam bidang ibadah maupun muamalah. Sumber hukum Islam ini adalah ruang lingkup usul fikih. Ruang lingkup pembahasan usul fikih pertama sekali adalah sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum syara', baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Jadi ada dua sumber hukum. Yang pertama adalah sumber hukum yang disepakati oleh seluruh ulama, yaitu ada 4. Ia adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, hadis-hadis baginda Nabi SAW. Yang ketiga adalah Al-Ijma', kesepakatan para ulama. Dan yang keempat adalah Al-Qiyas. Kemudian yang kedua, ruang lingkup pembahasan usul fikih adalah mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahiriah dianggap bertentangan. Secara makna, dalil-dalil tersebut seolah-olah bertentangan, namun ada jalan keluar di sana, dan ini adalah pembahasan dalam ruang lingkup usul fikih. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan ijtihad, syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukan mujtahid. Ya, orang-orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid, baik yang menyangkut syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus keilmuan yang harus dimiliki mujtahid. Sekali lagi, mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Pada pertemuan yang lalu ada yang bertanya, apa itu ijtihad dan mujtahid? Ijtihad adalah sebuah metode untuk penentuan hukum, dan ijtihad ini adalah sebuah teori dalam pembahasan hukum di dalam usul fikih. Nah, orang yang melakukan ijtihad ini disebut dengan mujtahid. Kemudian yang keempat adalah pembahasan tentang hukum syara' yang meliputi syarat-syarat dan macam-macamnya. Dan yang kelima, pembahasan tentang kaedah-kaedah yang digunakan dengan cara menggunakannya dalam mengistimbatkan hukum dari dalil-dalil, baik melalui kaedah bahasa maupun melalui pemahaman terhadap tujuan yang akan dicapai oleh suatu nas, ayat ataupun hadis. Nomor 5 saya ulangi, pembahasan tentang kaedah-kaedah yang digunakan dengan cara menggunakannya dalam mengistimbatkan hukum. Mengistimbatkan artinya adalah mengeluarkan, merangkum, meringkas, dan juga memetik hukum dari dalil-dalil, baik melalui kaedah bahasa maupun melalui pemahaman terhadap tujuan yang akan dicari oleh suatu nas, ayat ataupun hadis. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan poin-poin ini saya harapkan kalian menulis di buku kalian masing-masing untuk sebagai bahan catatan kalian dan untuk menjadi bahan nanti untuk menghadapi ujian ulangan semester. Baik, sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.